Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'una nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita merenung sejenak sejarah perjalanan hidup kita, sampai sejauh mana perjalanan hidup kita, apa-apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita mengambil tema, jika kita ingin sukses, maka kita harus pakai tuyul. Jika kita ingin sukses, maka kita harus pakai tuyul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran atau jangan kaget. Tuyul di sini bukan tuyul yang sebagaimana dipahami di dalam masyarakat kita, tapi ini hanya untuk mengingat saja, singkatan. Jadi tuyul itu singkatan. Huruf yang pertama T, temukan passion Anda dan pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Pilihlah pekerjaan
yang sesuai dengan 3 hal. Passion Anda, kecerdasan yang tertinggi Anda, dan watak Anda. Ketika Anda memilih pekerjaan sesuai dengan 3 hal itu, maka insya Allah kesuksesan Anda berada dalam diri Anda. Ada dalam diri kita. Apa landasannya? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 84. Kul ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad bahwa manusia itu berperilaku, berkepribadian sesuai dengan syakilati. Syakilati kalau kita lihat terjemah Depak itu adalah bawaan dan pengaruh alam semesta. Bawaan itu bisa 3 hal. Bawaan adalah passion, panggilan hati nurani untuk menyenangi sesuatu. Kemudian yang kedua kecerdasan, dan yang ketiga adalah watak. Setiap manusia berbeda-beda kecerdasan yang tertingginya, passionnya, kemudian kecerdasannya untuk saling membutuhkan, saling memberi dan menerima. Bagaimana kalau misalnya passion, kecerdasan dan wataknya sama? Ini semuanya berbakat untuk jadi dokter. Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi hakim? Siapa yang jadi dosen? Siapa yang jadi pedagang dan seterusnya. Sekali lagi, langkah yang pertama adalah temukan. Kalau kita ingin menjadi manusia sukses. Temukan passion Anda, temukan kecerdasan tertinggi Anda, temukan watak Anda. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan kecerdasan yang tertinggi, sesuai dengan watak Anda. Itu T. Kemudian yang kedua U, ulet. Ulet dengan melibatkan teknologi yang termutakhir. Merujuk pada apa? Surat Al-A'raf ayat terakhir ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan waspadalah di perbatasan. Apa maksudnya? Kita disuruh bersabar, orang lain pun bersabar. Maka kita harus bersaing dengan kesabaran orang lain. Kita harus lebih tinggi kesabarannya daripada orang lain. Sehingga di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita menjadi pemenang. Jadi yang kedua, langkah 2 adalah ulet dengan melibatkan teknologi yang termutakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan hari ini betapa manusia kehilangan pekerjaannya karena sebagian pekerjaan manusia sekarang dikerjakan oleh mesin, dan itu hasil olah atau pendaya gunaan manusia yang satu di antara 4, yaitu olah pikir. Olah pikir, pendaya gunaan terhadap pemikiran kita, terhadap otak kita, menghasilkan ilmu dan teknologi. Teknologi adalah pengembangan daripada ilmu. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus sungguh-sungguh gigih ulet untuk menguasai teknologi. Itu yang kedua ya. Tuyul itu T-U-Y-U-L. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus meyakini, yakin bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Oleh karena itu, ketika hari ini kita meyakini, merasakan hasil kita belum sesuai dengan yang diinginkan, maka kita harus memperbaiki usaha. Harus memperbaiki usaha dengan melibatkan teknologi yang termutakhir. Surat yang ke-53 ayat 39 intinya adalah menyatakan bahwa Allah memberikan hasil
sesuai dengan usaha manusia. Hasil berbanding lurus dengan usaha. Semakin baik usaha kita, maka insya Allah hasil kita semakin baik. Oleh karena itu, sekali lagi, senantiasa kita memperbaiki usaha kita, memperbaiki pekerjaan kita, meningkatkan ilmu kita, sehingga hasil yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin usaha dan yakin bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 186. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dua syarat yang harus dipenuhi: beriman kepada Allah dan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Y. Kemudian selanjutnya U. Ulat, unggul, maaf. Jadi temukan T, ulat, U, Y yakin, U yang kedua adalah unggul. Menurut penelitian bahwa manusia akan menjadi unggul apabila dia memiliki 4K. Yang pertama, K-nya adalah manusia harus kreatif. Kreatif adalah mampu menghadirkan hal-hal yang baru, yang belum ada. Mampu menemukan cara-cara baru yang belum ada. Mampu membuat sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang yang baru, handphone. Ya. HP itu dulu hanya telepon dan SMS. Sekarang semua fungsi banyak ada di dalam HP. Sehingga apa yang terjadi? Revolusi peradaban, di mana sebagian besar masyarakat sekarang sudah meninggalkan koran. Sebagian masyarakat sudah meninggalkan televisi. Sekarang beralih ke YouTube. Ya. Mengapa YouTube? Karena YouTube bisa ditonton kapan saja, di mana saja, dan apa saja, bisa memilih dari 1000 pilihan. Sekali lagi, ketika kita ingin menjadi manusia unggul, yang pertama harus kreatif, mampu menghadirkan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ingin menjadi manusia unggul, yang kedua harus kritis. Kritis itu tidak begitu saja menerima dan tidak begitu saja menolak. Harus dipikir matang-matang, diulang, dikaji. Contohnya, ada satu informasi, harus dikritisi dulu. Apakah informasi itu benar atau salah? Jangan kita ambil lalu disebarkan, padahal itu hoax. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi manusia unggul, yang kedua kita harus kritis. Ada seorang profesor menyampaikan kepada saya, kita belum bisa dikatakan membaca buku yang benar ketika kita belum mampu mengkritisi isi buku tersebut. Mana hal-hal yang baik, mana yang hal tidak baik, mana hal-hal yang sudah benar, mana yang salah. Sekali lagi, kemampuan kita membaca buku adalah mampu mengkritisi isi buku itu. Apa hebatnya, apa kelemahannya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kata lain adalah kerjasama. Islam mengajarkan kepada kita berjamaah, bekerja sama, ta'awun, ta'aruf dulu. Ya. Saling kenal mengenal lebih dalam. Ketika kita sudah saling kenal mengenal lebih dalam, maka kita bisa mengetahui apa yang bisa diberikan kepada orang lain, apa yang bisa diterima oleh kita. Namanya ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Ta'aruf, ta'awun dan takaful, saling menanggung jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Ya, jadi yang ketiga, kolaborasi atau kerjasama. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa sholat yang berjamaah itu lebih utama daripada sendiri. Pahalanya 27 kali lipat. Yang terakhir adalah komunikasi. Pekerjaannya komunikator atau komunikatif. Ini tidak lain adalah tabligh, ya, menyampaikan. Kemampuan seseorang untuk berkomunikasi itu sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Ya, bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Terus teorinya praktek jam terbang diperbanyak, maka kemampuan berkomunikasi kita akan menjadi hebat. Kemudian langkah yang kelima, ketika kita ingin menjadi sukses, maka kita harus langgeng. Bahasa agama itu istiqomah. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi manusia sukses adalah pakai tuyul. Temukan passion Anda dan pilihlah pekerjaan sesuai dengan passion. U yang pertama adalah ulet dengan melibatkan teknologi. Y, yakin usaha sampai dengan usaha dan doa. U yang kedua yaitu unggul. Ya. Dan yang terakhir langgeng, istiqomah. Pilihlah pekerjaan dengan langgeng, tidak berpindah-pindah. Bagaimana kita menyaksikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang tidak pernah ahli karena pekerjaannya berpindah-pindah, berganti-ganti, sehingga tidak terbangun di dalam dirinya keahlian. Ada yang dinamakan dengan rumus 10.000 jam. Ketika seseorang ingin menguasai, menjadi ahli dalam bidang sesuatu, membutuhkan waktu 10.000 jam. Artinya apa? Ketika satu harinya lebih banyak dari yang lain, maka dia akan semakin cepat menjadi ahli di dalam bidangnya. Saya kira itu, ya, sekali lagi, jika kita ingin sukses, maka harus pakai tuyul. Tuyul bukanlah tuyul sebagaimana yang ada di dalam masyarakat pemahamannya, tapi merupakan singkatan. Sekali lagi, merupakan singkatan, bukan tuyul sebagaimana yang berkembang di masyarakat, hanya untuk memudahkan untuk menghafal. Dan yang terakhir, bahwa sukses itu artinya berhasil memperoleh sesuatu, berhasil memperoleh kesehatan, berhasil memperoleh kekayaan, berhasil memperoleh kecerdasan, berhasil memperoleh kemuliaan. Saya sehat. Sukses adalah saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Saya sehat, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani adalah semua fungsi organ tubuh kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, bisa kita cek general check up, seluruhnya sesuai dengan standar-standar yang ada. Kemudian kesehatan jiwa, kesehatan rohani bisa diukur dengan mengikuti tes kepribadian, tes psikolog, ke psikiater. Ya, di situ bisa mengetahui ada yang paling tinggi tes sebanyak 564. Hasilnya bisa menunjukkan siapakah diri kita. Apakah diri kita itu sebagai kepribadian yang normal, ada kekurangan, misalnya kurang percaya diri, temperamental, dan sebagainya. Kemudian saya kaya, ini batasannya macam-macam. Saya mendefinisikan orang kaya adalah orang yang berpendapatan minimal 7,08 gram emas per bulan atau 85 gram. Dari mana itu? Nisab emas. Ya. Nisab emas, barang siapa yang memiliki 85 gram emas,
maka dia wajib zakat. Dari situ ngambilnya. Kemudian cerdas bisa merujuk kepada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul iman darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Kemudian saya mulia itu merujuk pada surat Al-Hujarat surat ke-49, salah satu ayatnya kalau tidak salah ayat 13, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum.